Camp. Saat yang lain berbicara, yang lain harap mute agar tidak overlap. Pertanyaan, diskusi, sharing, silakan disampaikan di room chat. Jawaban teman-teman sangat mungkin dipakai Tuhan untuk menguatkan teman-teman yang lain. Mari menikmati persekutuan ini secara keseluruhan dan mohon tidak sambil mengerjakan hal lain. Saat ini, aku mengajak teman-teman untuk mengambil waktu teduh. Sudahkah hari ini kamu bersyukur atas setiap hembusan nafas, untuk mata yang masih melihat, buat kaki dan tangan yang masih bisa digerakkan, atas jantung yang masih berdetak, atas keluarga, dan atas makanan dan minuman yang masih bisa kamu nikmati. Jika kamu lupa bersyukur hari ini, aku mau mengajak kamu untuk datang kepada Tuhan dan mensyukuri kebaikan-Nya. Aku mengajak teman-teman untuk menyanyi Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh berterima kasih Tuhan atas napas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau berkenan mengumpulkan kami melalui platform Zoom ini Tuhan untuk kembali bersama mengikuti persekutuan doa online ini. Tuhan,
Kiranya Engkaulah yang menyertai kami, membimbing kami, memelihara kami Tuhan, dalam berjalannya persekutuan doa ini. Kiranya Engkau yang berikan kami hati yang sungguh Tuhan dalam mengikuti persekutuan doa ini. Sertai kami Tuhan, dekati kami, ini doa dan permohonan kami Tuhan, kiranya Engkau tujukan hati kami hanya untuk kepadamu saja Tuhan. Doa dan permohonan kami serahkan hidup kami dan waktu-waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hanya Tuhan sajalah kekuatan kita, baik di masa senang ataupun sulit, baik di hari biasa maupun saat mendekati UAS. Ya, sama saja. Dalam keadaan apapun, hanya Tuhan kekuatan kita. Itu tidak akan berubah. Tetapi ada kalanya kita merasa kuat, kita merasa hebat tanpa Tuhan. Ada kalanya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, pergumulan memang selalu ada, tetapi bagaimana kita mau menyikapinya? Apa kita mau tetap mengandalkan kemampuan kita sendiri, atau kita mau mengandalkan Tuhan? Itu adalah pilihan. Percayalah, masalah yang kamu hadapi saat ini tidak melebihi kekuatanmu. Saat ini, aku mengajak teman-teman semua untuk mengakui keberdosaan kita yang seringkali mengandalkan kekuatan kita sendiri dan lupa mencari Tuhan dalam setiap momen hidup kita. Aku mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita menyanyikan lagu Cinta Sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, sering
atas semua kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita, sudah selayaknya lah kita datang dan menyembah kepadanya. Ia adalah Allah yang besar dan mulia. Ia bertahta atas segalanya, baik atas setiap kesukaan maupun pergumulan kita. Ia adalah Bapa yang kekal dan tetap sama, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya sempurna. Ia tidak akan membiarkan kita melangkah sendirian, dan Ia selalu ada bagi kita. Mari menyembah Tuhan, kita menyanyikan lagu Bapa yang Kekal. Kasih
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Pada pensharing, aku persilahkan. Shalom teman-teman, apakah suaraku terdengar? Shalom, terdengar Pauli. Oke, sebelum kita mulai sharing kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus untuk setiap kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, untuk setiap berkat-Mu Tuhan dalam hari-hari kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kami bisa berkumpul lewat Zoom ini Tuhan untuk mengadakan persekutuan doa kami ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati apa yang akan mungkin kami sharingkan Tuhan, kiranya Tuhan juga yang akan menyertai persekutuan doa ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ya Bapa. Inilah Tuhan kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Apakah sudah cukup oleng dengan tugas, makalah yang deadline-nya tuh di minggu ini semua nggak sih? Kalau aku pribadi waktu lihat semua deadline kayak gitu, waktu lihat tugas-tugasku di minggu ini, aku kayak cuman diam, melihat semua listnya, terus aku nyanyi, terpesona, aku terpesona. Bayangin teman-teman, saking nggak bisa lagi, kayak apa ini? Ini semua apa? Kayak bener-bener udahlah speechless, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Terus lanjut. Nah, terus di saat-saat kayak gini, next. Di saat-saat kayak gini, yang biasanya aku sering lihat di story teman-teman itu kayak gini. Ngambil still drop. Waduh, biasanya sambil ada gambar, ada fotokopi, ada story nunjukin kalkulator, laptop, dan kopi. Itu kayak udah 3 hal yang nggak bisa dipisahkan dari anak-anak standar udah ngambis ya kan. Ngambis nggak apa-apa teman-teman, asal jangan sampai ngedrop. Oke? Dan selain ini, selain ngambil still drop, yang sering aku jumpai juga, termasuk diriku pribadi ini, aku juga merasakan kalau di tengah kehektikan kayak gini mengejar UAS itu, pasti persekutuan pribadi kita dengan Tuhan agak-agak ya logro lah, kayak kendor dikit-dikit lah kayak gitu. Jadi gimana sih teman-teman sebenarnya harus menghadapi kesibukan kita, tapi kita nggak boleh lupa sama prioritas kita nggak boleh melupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Untuk itu, yuk kita coba lihat di ayat-ayat berikut ini, lanjut. Nah, aku coba bacakan beberapa ayat ya teman-teman. Matius 14 ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lukas 5 ayat 15-16, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, jadi di beberapa ayat ini aku kayak pengen menunjukkan ke teman-teman nanti baca di tiap pasalnya atau juga pasal-pasal sebelumnya, teman-teman akan mendapati bahwa di saat-saat itu Yesus juga sedang sibuk. Yesus sibuk melakukan pengajaran, Yesus sibuk menyembuhkan banyak orang, bahkan banyak orang datang berbondong-bondong untuk minta disembuhkan, untuk bisa melihat mukjizat kayak gitu. Di tengah-tengah kesibukan Tuhan Yesus ini, kita juga bisa lihat teman-teman di ayat-ayat ini, bahwa Yesus juga tetap berdoa, Yesus menjalin hubungan yang baik dengan Bapaknya. Nah, kenapa aku memilih beberapa ayat? Kayak aku pengen menunjukkan bahwa di tengah-tengah kehektikan Yesus, enggak kali Yesus berdoa. Maksudnya, enggak waktu Yesus hektik, waktu Yesus mungkin sedang banyak kesibukan, enggak cuma satu waktu loh Yesus berdoa, tetapi itu dilakukan di tiap kesibukan Yesus kayak gitu. Dan di sini yang bisa kita lihat adalah Yesus menyisihkan waktunya untuk berelasi dengan Bapa. Menyisihkan ya teman-teman, bukan menyisakan. Apa bedanya sisih dengan sisa? Kalau sisih itu kayak yang dikatakan di ayat tadi, waktu orang masih datang berbondong-bondong,
waktu masih banyak orang, masih banyak yang harus dikerjakan oleh Yesus, masih banyak yang bisa dikerjakan oleh Yesus, Yesus memilih untuk undur sebentar ke tempat yang sunyi lalu berdoa. Itu menyisihkan, teman-teman. Kalau menyisakan, bisa aja loh Yesus menunggu semuanya terlayani dengan baik. Bisa aja Yesus menunggu semuanya bisa melihat mukjizat baru nantinya Yesus mungkin baru berdoa sama Bapaknya kayak gitu. Tapi Yesus enggak, teman-teman. Yesus memilih untuk di saat masih ada yang dikerjakan, di saat masih banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, Yesus memilih untuk ke tempat yang sepi, untuk berelasi dengan Bapaknya. Karena menurut Yesus itu adalah hal yang baik, hal yang benar. Berelasi dengan Bapaknya itu sangat penting, itulah prioritasnya kayak gitu. Dan bagaimana dengan kita, teman-teman? Terkadang kita menyisihkan waktu kita atau kita menyisakan waktu kita. Banyak di antara kita yang sering bilang kayak gini, udahlah nanti dulu nunggu pergumulanku ini selesai, nunggu kehektikanku ini selesai. Nanti kalau pergumulanku ini udah selesai, aku bakal itu kok, aku bakal bangun lagi persekutuan pribadiku dengan Tuhan, aku bakal membangun lagi relasiku dengan Tuhan. Tapi mau sampai kapan? Pergumulan, kesibukan, itu tuh akan selalu ada, teman-teman. Kalau teman-teman bilangnya kayak gini ya, karena kan kita mau UAS nih, mungkin ada yang bilang kayak, bentar lah, aku UAS dulu lah, aku lagi hektik banget nih mau nyiapin UAS. Kemarin nilai UTS-ku jelek, aku harus ngejar UAS-ku. Aku harus benar-benar belajar di UAS, nanti aku bakal membangun relasiku dengan Tuhan setelah aku UAS. Oke, setelah UAS ada apa? Untuk tingkat 3, ada KTTA, ada PKL, hektik lagi kan, banyak yang harus dipikirkan. Untuk tingkat 2, mungkin sibuk kepanitiaan, apalagi tahu ada pengumuman SPM stan bakal dibuka kembali gitu kan, pendaftaran stan. Mungkin udah mulai mempersiapkan apa ya yang bisa disuguhkan untuk adik-adik nanti. Akan banyak teman-teman pergumulan dan kesibukan yang mungkin yang akan terus terjadi ke depannya. Terus kalau pergumulan dan kesibukan itu akan terus terjadi dan kita nge-skip untuk berelasi dengan Tuhan, terus mau sampai kapan, teman-teman? Kapan kita bisa datang kepadanya? Kalau kita nunggu pergumulan kita selesai, kalau kita nunggu hektiknya kita ini selesai, nggak bisa, teman-teman. Terus kadang juga ada yang bilang kayak, aku mengusahakan semaksimalku dan hasilnya itu untuk Tuhan kok. Jadi nggak apa-apa lah kalau aku misal nggak berelasi dengan Tuhan, nggak apa-apa lah kalau misal aku nggak doa sama Tuhan. Ibaratnya nih, dulu aku pernah punya pemikiran kayak gini, studiku adalah pelayananku. Kalau semisal nilaiku baik, kan nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi nggak apa-apa lah Tuhan, aku nggak doa dulu, nggak baca Alkitab dulu. Toh aku juga mengalokasikan waktuku yang untuk doa, untuk baca Alkitab, itu tuh untuk belajar Tuhan. Dan nanti kalau nilainya bagus, aku bakal memuliakan namamu lewat nilaiku kok Tuhan. Nggak apa-apa lah ya kayak gitu. Yakin itu akan memuliakan nama Tuhan. Gimana mungkin suatu hal bagaimana mungkin suatu hal itu kita nyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi di saat kita sedang mengusahakan hal tersebut, kita nggak melibatkan Tuhan, teman-teman. Gimana mungkin kita bilang, oh studiku untuk Tuhan kok, nilaiku nanti yang bagus nanti untuk Tuhan. Tapi di saat kita memperjuangkan studi kita, jangankan mengikut sertakan Tuhan, ingat Tuhan pun enggak ingat doa, enggak ingat untuk baca Alkitab. Bahkan sekedar untuk mengucap syukur bisa diberi studi yang baik pun enggak ingat, saking hektiknya kita. Terus kalau kayak gitu, apakah itu semuanya akan memuliakan nama Tuhan? Apakah itu berkenan bagi Tuhan? Pada akhirnya sia-sia, teman-teman. Kenapa sia-sia? Lanjut. Kalau kita lihat di Mazmur 127 ayat 1, dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di sini maksudnya bukan kayak, oh ya udah kalau gitu aku nggak usahlah belajar, nggak usahlah aku bekerja. Aku percaya Tuhan akan menyediakan dengan tangannya yang ajaib. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Bukan berarti kita nggak berusaha apapun. Di sini maksudnya adalah jika Tuhan tidak berkenan akan apa yang kita lakukan, akan apa yang kita perjuangkan, jika Tuhan tidak kita turut sertakan dalam apa yang kita perjuangkan, ya sia-sia aja apa yang kita lakukan. Kenapa dikatakan sia-sia, teman-teman? Karena kalau semisal kita mengusahakan sesuatu tanpa ada penyertaan Tuhan, tanpa kita mengikut sertakan Tuhan,
Kalau sesuatu itu nanti hasilnya baik, misal studi kita hasilnya baik, nilai kita baik, apakah nama Tuhan yang dipermuliakan? Kalau Kak Dewi sering bilang kayak gini, pada akhirnya apakah kita akan menyebut haleluya atau halelupa? Apakah nama Tuhan yang dipermuliakan atau diri kita sendiri yang dipermuliakan? Kalau bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, kalau pada akhirnya semuanya untuk memuliakan diri sendiri, ya sia-sia tujuan kita di dunia ini untuk memuliakan namanya. Kalau kita nggak mencapai tujuan itu ya itulah yang dikatakan sia-sia kayak gitu. Dan semisal nih kita udah berusaha mati-matian, kita udah belajar, kita udah mengusahakanlah tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kita mengikut sertakan Tuhan dalam perjuangan kita. Ternyata hasilnya gagal, ternyata nilai kita buruk. Terus kita komplain sama Tuhan, loh Tuhan, kan aku udah berusaha, kok Tuhan nggak mau sih nolong aku? Tuhan bisa aja loh jawab kayak, bentar. Gimana aku mau ngasih jawaban ke kamu, kalau seumpama aku ngasih jawaban ke kamu pun, kamu nggak dengerin aku, kamu happy, kamu sibuk melakukan semuanya. Gimana mungkin kamu bakal mendengarku? Percumalah aku ngasih jawaban, tapi kalau kamu nggak mendengarnya, pada akhirnya diri kita sendiri kan yang salah. Jadi itulah teman-teman pentingnya mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan kalau berlandaskan dengan perkenanan Tuhan, hasilnya akan baik, teman-teman pun akan berkenan untuk menyertai kita. Kalau kita membahas tentang prioritas, memprioritaskan Tuhan, ada satu ayat yang sering kali terdengar di telinga kita. Lanjut, di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini udah jelas-jelas sih teman-teman. Prioritasnya apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah adalah Tuhan itu sendiri dan kebenarannya adalah firman-Nya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa maksud semuanya? Semuanya itu ya kecerdasan, hikmat, kesehatan, pemeliharaan hidup teman-teman, kemurahan Tuhan, semua akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan. Seakan-akan itu kayak pelengkap, bonus. Kenapa kayak gitu? Ya karena, lanjut, di saat kita memprioritaskan Allah, di saat kita mencari kerajaan Allah dan kita menemukan Tuhan, Tuhan itu lebih dari cukup untuk membuat kita mampu melewati pergumulan kita dengan baik. Tuhan itu lebih dari cukup untuk membuat kita hidup dengan baik. Untuk kita bisa menjalani kehidupan ini tanpa rasa khawatir. Tuhan itu pribadi yang tidak pernah berubah, teman-teman. Kalau teman-teman takut akan ketidakpastian dunia ini, maka peganglah pribadi yang pasti itu. Maka melekatlah pada pribadi yang gak akan pernah berubah itu. Karena kalau kita melekat pada sesuatu yang pasti, walaupun kita tahu dunia ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan pergumulan, penuh dengan segala kesibukannya, kalau kita berpegang pada sesuatu yang pasti itu, percayalah teman-teman, nggak perlu lagi kita khawatir akan apapun. Karena kita udah memiliki pondasi yang baik, kita udah memegang pondasinya, yaitu melekat pada pribadi yang pasti. Itulah teman-teman pentingnya untuk mencari kerajaan Allah. Gimana cara mencari kerajaan Allah? Gimana cara menemukan Tuhan? Ya dengan tenang di sisinya, duduk diam di hadiratnya, berdoa, bersaat teduh, baca Alkitab, membangun relasi yang baik dengannya. Kalau di tengah kehektikan kita ini, kadang ada yang bilang, aduh aku nggak sempat, aku selalu kelupaan. Teman-teman sekarang tuh teknologi udah maju ya kan. Ada yang namanya alarm. Teman-teman bisa pakai alarm itu untuk ngeset jam berapa kira-kira teman-teman mau berdoa. Dan semisal nih kayak aku, jam 9 malam aku set alarmku untuk berdoa, untuk berelasi dengannya. Nah, waktu jam 9 malam itu alarmku bunyi, kita harus disiplin teman-teman. Oke, stop dulu belajarnya, yuklah kita bangun dulu relasi dengan Tuhan, yuklah kita mendekat pada Bapa kita, kayak gitu. Itu namanya menyisihkan teman-teman, menyisihkan waktu kita untuk berelasi dengannya. Dan kalau menurut teman-teman itu masih kurang bekerja, teman-teman bisa kok mencari sobat doa teman-teman, mencari sobat Bible reading teman-teman, saling mengingatkan dan saling mendukung. Itu sangat membantu sih teman-teman kalau di aku. Kalau semisal teman-teman menentukan jam-jam tertentu dan teman-teman bisa saling sharing tentang apa yang dinikmati waktu Bible reading kayak gitu. Masih banyak teman-teman cara yang
bisa teman-teman usahakan untuk terus melekat padanya, untuk terus ingat padanya di tengah-tengah kesibukan kita. Jadi pada akhirnya kita pun disibukkan dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena, lanjut, kalau sampai kita disibukkan dengan hal-hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, berarti kita sedang disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Dan kalau kita melakukan hal-hal yang sia-sia, yang capek siapa? Kita sendiri kan, kita udah berusaha, tapi endingnya sia-sia, tapi endingnya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, semangatlah untuk kita, semangat untuk puasnya, semangat untuk menjalani kehidupan selanjutnya, dan jangan lupakan untuk berelasi kepada Tuhan, dan jangan lupakan untuk terus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Itu aja teman-teman sharing dari aku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami bisa sedikit sharing Tuhan tentang memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kesibukan kami ya Bapak. Kami tahu Tuhan mungkin akhir-akhir ini kami sedang hektik mempersiapkan UAS kami sedang hektik dengan berbagai tugas. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa kalau kami memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan pun akan menyertai kami, Tuhan pun akan menolong kami dalam kami menjalani kehidupan ini ya Bapa. Kiranya Tuhan kami bisa mampu terus melekat kepadamu dan kiranya Tuhan kami bisa terus menjadikan Engkau nomor satu dalam kehidupan kami, menjadikan hubungan kami denganmu Tuhan menjadi prioritas kami ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk waktu-waktu kami ke depannya ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan Yesus saja yang akan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Kak Uli yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Dari sharing tadi, aku kembali diingatkan untuk terus mendekat kepada Tuhan dan membangun relasi dengan Tuhan. Baik hari biasa yang luang atau sedang sibuk seperti UAS ini. Aku juga diingatkan untuk selalu menyisihkan waktu untuk Tuhan dan bukannya menyisakan waktu. Juga diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena Tuhan tidak pernah memberikan sisa kepada kita. Saat ini, aku mengajak teman-teman untuk meresponi firman Tuhan tadi. Mari menyanyi di bawah kepak sayap-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sebelum memulai persekutuan doa kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami perdengarkan dari pensharing tadi. Tuhan, dengan sharing tadi Tuhan, kami diingatkan untuk selalu membangun relasi kepadamu, baik dalam keadaan apapun, baik kami sedang sibuk atau kami luang juga Tuhan, kami harus menyisihkan waktu kami untuk-Mu, bukan menyisakan.
Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami ingin memulai persekutuan doa kami. Kiranya Engkaulah Tuhan yang mendengar tiap pokok-pokok doa kami. Engkau yang memberkati kami Tuhan, agar kiranya doa yang kami sampaikan kepadamu, Engkau dengar dan Engkau berkati Tuhan. Ini Tuhan, kami mendoakan pokok-pokok doa pribadi kami. Saat ini, kita telah memasuki minggu ke-15 perkuliahan tahun akademik 2020-2021. Dan mulai Senin 1 Februari 2021, kita akan memulai ujian akhir semester. Mari bersyukur untuk perkuliahan di minggu ke-15 ini. Mari doakan setiap mahasiswa dapat bersemangat dan berhikmat dalam mempersiapkan UAS dengan tetap memanajemen waktu dan menjaga kesehatan. Mari doakan setiap pihak kampus yang akan terlibat dalam mempersiapkan ujian agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mempersiapkannya. Juga mari doakan setiap peralatan elektronik, jaringan, dan kondisi rumah selama ujian agar semuanya berada dalam kondisi yang baik dan menopang proses ujian. Mari mendoakan pokok doa ini. Hingga 25 Januari 2021, Kementerian Kesehatan RI mencatat hampir seluruh rumah sakit di 47 daerah berada dalam kondisi nyaris penuh. Beberapa rumah sakit terpaksa melewati rasio perbandingan maksimum pasien umum dan pasien COVID-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini disebabkan oleh melonjaknya kasus COVID-19 di seluruh Indonesia. Kondisi ini menyebabkan pihak rumah sakit semakin kewalahan, sehingga semakin terbatas pula pasien yang dapat dilayani. Sementara itu, kasus COVID-19 justru diprediksi masih akan melonjak hingga Februari mendatang. Mari doakan pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan agar Tuhan perlengkapi dan cukupkan dalam melaksanakan tugas di tengah kesulitan ini. Mari doakan kasus COVID-19 di Indonesia kiranya boleh segera menurun sehingga rumah sakit dapat kembali normal. Mari doakan seluruh upaya penanggulangan COVID-19 kiranya boleh berjalan dengan baik, khususnya dalam upaya pengadaan fasilitas kesehatan. Mari mendoakan pokok doa ini.
Sebanyak 34.400 vaksin COVID-19 jenis Sinovac tiba di Kalimantan Barat pada Senin 25 Januari 2021. Vaksin kiriman tahap kedua ini akan didistribusikan ke 11 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Program vaksinasi ini ditargetkan akan diberikan kepada pemimpin daerah dan belasan ribu tenaga kesehatan di Kalimantan Barat. Rencananya, distribusi vaksin ke seluruh kabupaten kota akan dimulai pada Rabu 27 Januari 2021 dan diperkirakan akan selesai pada akhir Februari. Mari doakan proses distribusi vaksin tahap kedua di Kalimantan Barat kiranya boleh dilaksanakan dengan tepat sasaran. Mari doakan vaksin yang diberikan kiranya boleh bekerja dan memberi dampak positif bagi penerimanya. Dan mari doakan kasus COVID-19 di Kalimantan Barat boleh semakin menurun lewat vaksinasi tahap kedua ini. Mari mendoakan pokok doa ini. Di tengah pandemi COVID-19, bangsa kita diterpa berbagai macam peristiwa duka dan bencana alam. Peristiwa banjir tercatat telah terjadi di berbagai tempat, mulai dari ibu kota hingga ke daerah-daerah. Hingga saat ini, puluhan ribu saudara-saudara kita sedang berada dalam pengungsian akibat gempa, banjir, longsor, dan bencana lainnya. Dengan segala keterbatasan, ancaman COVID-19, dan peristiwa-peristiwa ini, tidak sedikit saudara sebangsa kita yang saat ini sedang berjuang untuk bertahan hidup. Mari kita terus berdoa untuk Indonesia. Mari doakan seluruh korban bencana, kiranya boleh senantiasa Tuhan kuatkan dan cukupkan dalam segala keperluannya. Mari doakan seluruh masyarakat kiranya boleh tetap kuat dan saling menopang di tengah situasi yang sulit ini. Juga mari doakan bangsa Indonesia agar boleh pulih dari segala bencana yang sedang terjadi hingga saat ini. Mari mendoakan pokok doa ini.
Sebelum kita melanjutkan persekutuan doa kita, aku mengajak teman-teman untuk menyanyi "Mampirlah Dengar Doaku". Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. DPR telah mengesahkan Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Idam Aziz yang akan pensiun pada Februari mendatang. Komjen Listio Sigit telah dilantik pada hari ini. Dengan pelantikan tersebut, Listio Sigit akan jadi Jenderal Bintang 4. Mari bersyukur untuk disahkannya Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Mari doakan Komjen Listio Sigit Prabowo diberi hikmat dan kebijaksanaan selama memimpin sebagai Kapolri. Juga mari doakan Kepolisian RI semakin baik ke depannya untuk terus memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Mari mendoakan pokok doa ini. Pada 26 Januari 2021, badai Eloise melanda sejumlah negara di kawasan Afrika. Akibatnya, 13 orang dinyatakan meninggal dunia karena terjangan angin kencang, hujan, dan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Afrika Selatan. Tidak hanya merenggut korban jiwa, kejadian tersebut pun turut memporak-porandakan sejumlah kawasan tempat tinggal yang berakibat ribuan orang kini harus mengungsi. Mari doakan keluarga korban badai Eloise kiranya diberikan kekuatan dan penghiburan. Mari doakan masyarakat yang mengungsi kiranya dicukupkan segala kebutuhannya dan tetap dalam keadaan sehat. Mari doakan
pemerintah diberi hikmat dalam memberikan dukungan dan bantuan akibat badai Eloise ini. Juga mari doakan keadaan di Afrika dapat kembali normal dan dampak dari badai ini dapat segera ditangani. Mari mendoakan pokok doa. Pemerintah Taiwan akan melakukan karantina kepada sekitar 5.000 penduduk akibat terjadi klaster infeksi domestik virus corona COVID-19 yang ditemukan di sebuah rumah sakit. Angka ini melonjak tajam dibandingkan jumlah sebelumnya, yakni sekitar 1.300 orang. Mari doakan penduduk Taiwan yang dikarantina kiranya tetap semangat dan terus berpengharapan dalam menjalankan karantina. Mari doakan pemerintah dan masyarakat Taiwan agar dapat bekerja sama dalam mencegah penyebaran COVID-19. Dan mari doakan penyebaran COVID-19 di Taiwan dapat segera menurun. Mari mendoakan pokok doa ini. Saat ini, aku mengajak teman-teman untuk mendoakan pokok doa pribadi teman-teman.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami telah menyanyikan Tuhan pokok-pokok doa kami. Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam negara ini, dan dalam dunia ini, Tuhan. Banyak ketakutan, kekhawatiran, banyak bencana yang terjadi. Namun kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Engkau tidak meninggalkan kami, Tuhan, dalam setiap keadaan kami. Tuhan, juga Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan menghadapi UAS kami. Kiranya Engkau-lah Tuhan yang menyertai, membimbing, memelihara kami, agar kami Tuhan bisa mempersiapkan UAS kami dengan baik, agar kiranya nanti Tuhan saat UAS kami bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau yang mampukan kami, Engkau yang kuatkan kami Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa-Mu, karena itu kami mohon Engkau menyertai kami, membimbing kami Tuhan, dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pokok doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau-lah Tuhan, Tuhan yang mendengar, Tuhan juga yang mengabulkan doa-doa kami, sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu. Juga Tuhan, sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah persekutuan doa kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkati waktu-waktu kami ke depan, agar kiranya kami dapat berhikmat, menggunakan waktu kami, juga Tuhan, agar kiranya kami selalu diingatkan akan Engkau, dan selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, ini doa dan permohonan kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, hidup kami seutuhnya milik-Mu selamanya Tuhan. Amin. Teman-teman, jangan langsung leave dulu ya. Nah, persekutuan doa kita sudah selesai. Aku mempersilahkan teman-teman untuk mengambil waktu